akhirat nanti kita bisa menikmati apa yang kita sodakohkan. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib, kalau datang orang yang minta-minta ke rumahnya, ada pengemis datang ke rumahnya, disambut. Bukan diusir tapi disambut. Kalau ada pengemis datang ke rumahnya, disambut ahlan wa sahlan bihamiliz zadi fil akhirah. Selamat datang orang yang membawa bekalku di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau memberikan hartanya kepada fakir miskin, maka harta tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti seharusnya ketika kita bersedekah, kita berterima kasih kepada fakir miskin karena ia menjadi perantara kita mendapatkan harta yang berlimpah kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah ini termasuk amal yang pahalanya besar. Karena apa? Ujiannya berat. Sedekah ini ngasih makan orang, ngasih minum, ngasih harta, itu pahalanya besar. Sampai-sampai dikatakan sedekah apalagi dengan sembunyi-sembunyi tanpa orang lain tahu, bisa mematikan amarahnya Allah. Shadaqatus sir, sedekah dengan sembunyi-sembunyi, kata Rasulullah, tutfi ghadabur Rabb, mematikan amarahnya Allah. Manusia kalau bermaksiat datangkan murkanya Allah. Cara memadamkan murkanya Allah dengan apa? Bersedekah. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia bisa terleburkan dengan sedekah. Kita sedekah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujiannya besar. Karena dalam hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitan. Barang siapa yang bersedekah, dia telah terbebas atau menang daripada lahya sab'ina syaitanan. Lahya itu waswasah, gangguan. Gangguan 70 syaitan. Jadi manusia itu kalau mau sedekah, setan yang ganggu bukan 1 tapi 70. Ketika dia kepingin mau sedekah, ada 70 setan yang datang kepada dirinya. Jangan dikeluarkan, uangmu cuma tinggal sekian. Nanti kalau kau sedekahkan, kau makan apa? Kalau ini kau keluarkan malam ini, anakmu besok butuh buat di sekolah, kau mau kasih apa? Terus syaitan itu 70 syaitan datang menghalangi orang yang mau sedekah. Jadi orang yang berhasil dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sedekah lillahi ta'ala, dia bisa mengalahkan 70 syaitan. Berarti orang yang berhasil bersedekah itu adalah orang yang kuat. Karena apa? Dia bisa mengalahkan 70 syaitan. 1 banding 70. Bukan 1 lawan 1, 1 lawan 70 orang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang menyusun kitab ini dulu pernah di majelisnya menjelaskan tentang hadis ini. Orang yang sedekah itu pada hakikatnya dia sudah bisa mengalahkan 70 syaitan yang ngasih bisikan supaya dia gagal bersedekah. Salah satu dari santrinya ketika mendengar hadis ini, dia pulang kepingin ngamalkan. Wah, kalau begitu saya harus ngamalkan hadis ini. Saya mau kalahkan 70 syaitan. Pulang ke rumah, dia kumpulkan hartanya, dia mau sedekahkan. Istrinya tanya, "Pak, mau diapakan ini harta?" "Mau saya sedekahkan." Kata istrinya, "Jangan, ini satu-satunya. Kalau ini dikeluarkan besok kita mau makan apa? Jangan, kita masih butuh ini." Terus dikasih alasan yang banyak. Akhirnya dia batal bersedekah. Pergi dia ke Habib Ali, dia bilang, "Habib Ali, saya punya 1 setan saja di rumah gak bisa saya kalahkan. Apalagi 70 syaitan. 1 syaitan saja saya gak bisa ngalahkan. Apalagi dengan 70 syaitan." Jadi terkadang dirinya bisa ngalahkan, tapi syaitan gak tinggal diam. Dia bisikin istrinya, bisikin anaknya, bisikin keluarganya untuk menghentikan. Maka dari itu sedekah pahalanya besar karena gangguannya luar biasa. Kalau seseorang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diriwayatkan sampai kalau mau makan saja dia keluar dari rumahnya cari orang